Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 22 November 2022 bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Widya Utami Putri. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, masih tingginya intensitas curah hujan di Kota Medan membuat pemukiman digenangi air. Sehingga petugas BPBD Kota Medan pagi dini hari tadi melakukan evakuasi warga di sejumlah titik lokasi kawasan potensi terjadinya banjir. Petugas tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan sejak beberapa minggu ini telah disiagakan di kawasan daerah yang berpotensi terjadinya banjir. Masih terjadinya banjir di beberapa lokasi di Kota Medan. Tim BPBD Kota Medan turun ke lapangan dengan perangkat perahu karet dan sejumlah peralatan penyelamatan malam tadi. Evakuasi warga dengan perahu karet dilakukan dengan mengitari pemukiman padat penduduk di kawasan pinggiran sungai Kota Medan. Di kawasan Jalan Brigjen Katamso dan Medan, petugas yang berpatroli kemudian melakukan penyelamatan terhadap warga yang kondisinya sedang sakit untuk dibawa ke tempat yang lebih aman dan dirawat oleh tim medis. Air yang menggenangi pemukiman warga hingga mencapai 2 meter di Kampung Baru merupakan kawasan pinggiran sungai. Setiap tahunnya sering meluap jika musim penghujan. Demikian juga di kawasan Medan Utara, banjirop terjadi di pemukiman warga di Belawan malam tadi. Sehingga petugas BPBD Kota Medan melakukan pemantauan dan siaga guna memberi bantuan penyelamatan terhadap warga. Diharapkan kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap ancaman bahaya banjir di Kota Medan di musim penghujan saat ini, khususnya di kawasan pinggiran sungai. Masyarakat juga dihimbau untuk menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan sehat serta memanfaatkan pelayanan kesehatan jika mengalami sakit. Pemirsa, Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji meninjau lokasi banjir di Kecamatan Tanjung Merawa dan Kecamatan Batakuis dengan menggunakan sepeda motor sekaligus memberikan bantuan pangan kemarin sore. Pada peninjauan ke lokasi banjir, Kapolresta Deli Serdang didampingi Kasat Samapta Kompol Bulat Panjaitan dan Kasih Propam Polresta Deli Serdang AKP Nathanael Sitopo. Setibanya di lokasi, Kapolresta Deli Serdang disambut pihak kecamatan, Kapolsek, dan kepala desa setempat untuk meninjau lokasi banjir. Kapolresta secara langsung juga melihat kondisi rumah-rumah warga yang terdampak banjir, serta mengecek posko dapur umum dan posko kesehatan yang ada di lokasi banjir. Pada peninjauannya tersebut, Kapolresta Deli Serdang menyerahkan bantuan berupa sembako dan membagikan paket nasi bungkus kepada masyarakat yang terdampak banjir. Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji mengatakan, warga yang terdampak banjir ini diharapkan bersabar karena ini merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama jajaran Polresta Deli Serdang juga memberikan bantuan paket sembako dan nasi bungkus. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat korban banjir. Pihak Polresta Deli Serdang siap membantu apa yang dibutuhkan masyarakat serta tetap melakukan koordinasi dengan Pemkab Deli Serdang untuk penanganan banjir di lokasi tersebut. Pemirsa, guna mengantisipasi bencana banjir, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan bersama TNI Polri dan PT Agnikot Resource menanam 1.000 pohon di sekitar Sungai Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan bersama TNI Polri dan bekerja sama dengan PT AR melakukan kesiapsiagaan penanggulangan bencana banjir dengan menanam 1.000 pohon di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Penanaman pohon ini bertujuan untuk menjaga ekosistem pohon di sekitaran sungai, sekaligus menjaga erosi tebing sungai. Dengan curah hujan yang cukup tinggi saat ini, diperlukan penanganan yang intens untuk mencegah bencana alam, mulai dari tanah longsor dan banjir. Jumlah pohon yang ditanam di sekitar aliran sungai Garoga sebanyak 1.000 pohon dari berbagai macam tanaman. Adapun jenis pohon yang ditanam yakni pohon durian, manggis, jambu air, alpukat, dan tanaman bambu kuning. Pohon yang ditanam pada hari ini sebanyak 1.000 pohon dan akan kita terus lanjutkan untuk penanaman pohon. Ada sekitar 10-an jenis mulai dari durian, alpukat, manggis, jambu sampai dengan bambu juga sudah kita siapkan untuk ditanamkan di bantaran Sungai Batang Toru.
Usai melakukan penanaman pohon secara simbolis, bibit pohon tersebut diserahkan kepada kepala desa untuk diserahkan kembali kepada masyarakat untuk ditanam di sekitar aliran Sungai Garoga. Saat ini warga di Serampah masih berkutat dengan banjir. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak banjir di Serampah. Langkah swadaya dilakukan warga Gang Kancil, Dusun 1, Desa Serampah menggunakan mesin pompa penyedot untuk mengurangi dampak banjir ke rumah warga. Saat ini di Kecamatan Serampah masih terdapat banjir paling parah di Serdang Bedagai. Sebanyak 15.000 jiwa terdampak akibat jebolnya tanggul serta meluapnya Sungai Rampah. Upaya pemerintah saat ini dengan melakukan normalisasi serta koordinasi ke pihak BWS 2 Medan dalam penanggulangan serta pencegahan banjir di Serampah. Warga Dusun 1 Gang Kancil yang berjumlah kurang lebih 100 jiwa melakukan penyedotan air melalui pompanisasi manual yang dilakukan secara swadaya masyarakat. Pompa yang berjumlah 2 unit disiagakan di benteng Sungai Rampah, tepat di samping posko pengungsian yang beroperasi selama 22 jam dan dijaga warga secara bergantian. Warga Gang Kancil Suhardi mengatakan mereka di Gang Kancil bergotong royong melakukan pompanisasi manual. Karena bantu mesin mengurangilah supaya kering. Benteng pun diperkuat supaya dari hujan masuk. Kalau nggak gitu, padam. Berpengaruh nggak kira-kira untuk pompa ini? Pengaruhnya besar, menarik, menyurutkan. Kalau nggak ada ini tenggelam. Pemirsa, sepanjang 2.500 meter jalan kabupaten di Kecamatan Kota Nopan rusak parah. Kerusakan jalan penghubung 2 desa ini sudah berlangsung sejak 7 tahun. Ruas jalan kabupaten penghubung Desa Muara Siambak dengan Desa Manambing di Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing, Natal. Sepanjang 2.500 meter kondisinya rusak parah seperti kubangan kerbau. Kerusakan jalan penghubung 2 desa sudah terjadi selama 7 tahun terakhir. Hingga saat ini belum ada perhatian dari pemerintah daerah. Kondisi jalan ini tidak hanya berlobang, juga banyak bebatuan berserakan di badan jalan, sehingga pengendara kerap jatuh. Jalan ini merupakan satu-satunya akses penghubung 2 desa untuk akses jalan menuju pusat kota di Kecamatan Kota Nopan dan akses transportasi perekonomian warga. Tidak jarang jalan ini kerap terjadi longsor menyebabkan akses jalan warga lumpuh total. Jalan rusak di 2 desa ini sudah sering diperbaiki warga dengan menempel lubang menggunakan campuran semen. Namun tidak bertahan lama karena sering digenangi air hujan akibat parit jalan tersumbat. Warga juga sudah mengusulkan untuk perbaikan jalan, namun hingga saat ini belum ada perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah. Jalan yang sangat parah, yang rusak, hampir sekitar kurang lebih 2.500 meter. Jadi di sini kami meminta kepada pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal agar kiranya menganggarkan pembangunan Jalan Manambing di 2023 ini agar dapat menunjang perekonomian. Pemirsa, kondisi sekolah di SMKN 1 Serampah masih belum dapat melakukan sistem belajar tatap muka disebabkan situasi sekolah masih tergenang banjir. Cabang Dinas Pendidikan Serdang Bedagai memperpanjang sistem belajar daring hingga 1 minggu ke depan. Hal tersebut disampaikan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sergai, M. Safi'i melalui Kepala Sekolah SMKN Negeri Serampah di Kantor Dinas Pendidikan. Saat ini siswa di SMKN 1 Serampah sudah sepekan tidak melakukan sistem belajar tatap muka, di mana pada 14 November 2022 lalu sekolah masih terendam banjir. Hingga hari ini kondisi sekolah masih tergenang air setinggi 50 cm. Akibat dari banjir, kegiatan belajar mengajar dialihkan dengan sistem daring untuk sepekan ke depan. Namun sampai saat ini kondisi air masih belum surut dan belum dapat dipastikan kapan akan dilakukan proses belajar mengajar tatap muka. Untuk itu, pihak sekolah berkoordinasi dengan dinas memperpanjang sistem belajar daring untuk 2 pekan ke depan menunggu 1 air surut. Kepala Sekolah SMKN 1 Serampah Rizal memastikan, meski sistem belajar daring namun seluruh siswa tidak terganggu sistem belajarnya. Hanya saja dilakukan sistem online atau daring. Rizal berharap pemerintah Sergai secepatnya mengatasi banjir di Serampah sehingga aktivitas belajar mengajar kembali normal.
Sudah dimulai dari Selasa dan sampai saat ini air masih tergenang juga, dan di dalam proses belajar mengajar kami melaksanakan sistem daring dan itu berlanjut sampai batas air sudah surut. Ya, pemerintah daerah khususnya Kabupaten Sukamadagai turutlah bagaimana memikirkan supaya daerah kita itu tidak terkena banjir lagi. Beralih ke informasi lain, pemirsa, dalam rangka meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pohon mangrove di pesisir pantai, kelompok kegiatan lingkungan dan kelompok nelayan menanam pohon mangrove di pesisir Kampung Nelayan Seberang Belawan baru-baru ini. Sebanyak 3.000 bibit mangrove yang ditanam sebagai penahan arus laut dan berkembangnya biota laut untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Menyadari pentingnya keberadaan pohon mangrove di pesisir pantai, masyarakat nelayan bersama aktivis lingkungan Indah Peduli melakukan gerakan tanam dan rawat mangrove di Kampung Nelayan Seberang, Kecamatan Medan Belawan. Aksi ini juga dalam memperingati 21 November sebagai Hari Pohon Sedunia dan 28 November Hari Menanam Pohon Indonesia. Kegiatan ini juga bekerja sama dengan masyarakat nelayan yang peduli lingkungan dan didukung Polda Sumut. Sebanyak 3.000 bibit mangrove di lahan seluas 4 hektar yang direncanakan ditanam di pinggiran Kampung Nelayan Seberang yang dilakukan secara berkesinambungan. Tidak hanya menanam, pohon mangrove tersebut nantinya akan dirawat dan dipantau secara intens sehingga mangrove dapat tumbuh dengan baik. Penanaman pohon mangrove ini juga dihadiri aktivis lingkungan Indah Tobing, Ketua Relawan Antisipasi Kebencanaan Lingkungan Hidup Pesisir Putra Islami, Kapolsek Belawan Kompol Daniel Jeffrey Naibaho, mahasiswa dan aktivis lingkungan hidup. Aktivis lingkungan hidup Indah Tobing menyebutkan penanaman mangrove ini mengajak masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama ikut peduli terkait masalah lingkungan khususnya di pesisir pantai. Pohon mangrove tidak hanya menahan arus laut, tetapi juga sebagai upaya penanggulangan banjirop yang kerap terjadi di Belawan hampir setiap bulan. Kita berharap bersama-sama melakukan aksi dan gerakan menanam mangrove di seluruh tempat. Saat ini ada 3.000 yang kita tanam di 2 titik seluas 4 hektar dan sudah dilakukan bertahap sejak 2 hari yang lalu. Karena mangrove ini sangat bermanfaat untuk seluruh aspek sosial, ekonomi masyarakat di tempat mangrove itu berada. Dengan gerakan penanaman dan rawat mangrove ini diharapkan akan berdampak besar bagi kelangsungan hidup masyarakat pesisir yang lebih baik dan mengurangi masalah banjirop di Belawan dan sekitarnya. Pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Mari Pak. Mari. Iya, ini kan suka warna air. Wah, wangi banget Bu. Ya, mana cukup. KB pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menghadiri pencadangan kawasan terpadu di Desa Parbuluan 5, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi. Program ini digulirkan untuk merealisasikan agri unggul, menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Dairi terus mendorong peningkatan kesejahteraan petani melalui program Kawasan Pertanian Terpadu atau KPT. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi hadir pada pencadangan kawasan terpadu di Desa Parbuluan 5, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi.
Gubsu didampingi Kapolda Su dan Rem 023 KS beserta sejumlah OPD Pemprov Su. Disambut Bupati Dairi Edi Keleng Ate Berutu bersama stakeholder OPD Kabupaten Dairi, tokoh adat dan petani. Kegiatan diawali dengan penandatanganan MOU pemerintah dengan stakeholder berdasarkan definisi Kementerian Pertanian Food Estate dengan menggunakan mekanisme dan digitalisasi. Program KPT yang dikembangkan Pemkab Dairi ini disambut baik Pemprov Su dan diusulkan Kementan RI untuk pengembangan pertanian terpadu. Di Parbuluan 5 Dairi terdapat lahan seluas 500 hektar yang akan ditanam petani dengan bawang merah, kubis, kentang, cabai merah, dan tanaman kopi. Dengan modal kur klaster dan pemasaran dengan koperasi petani sinergitas pemangku kepentingan, hasil produksi tanaman telah dipesan oleh perusahaan yang telah MOU bersama. Pada kesempatan ini, Gubernur Sumatera Utara beserta rombongan melakukan penanaman bibit cabai merah di lahan KPT Parbuluan Dairi. Gubsu Edi Ramayadi mengatakan program KPT mendorong peningkatan kesejahteraan petani sebagai salah satu upaya Pemkab Dairi dan Sumatera Utara menjaga ketahanan pangan serta pengendalian inflasi daerah. Gubsu Edi Ramayadi menegaskan program ini harus dikerjakan serius dengan membenahi infrastruktur secara bertahap. Pada tahun ini dikerjakan seluas 22 hektar, selanjutnya tahun depan 100 hektar. Punya demografi kita yang begini bagus, petani-petani kita banyak, Bupati Care, DPR mendukung. Pastinya dengan seperti ini, inflasi yang mempengaruhi Sumatera Utara akan terjawab. Kita mempunyai lahan dan kebutuhan bisa terpenuhi, khususnya dari Dairi ini. Pemirsa, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi menggelar wisuda angkatan ke-17 tahun akademik 2022 di Hotel Malibau, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Tebing Tinggi. Ketua Yayasan Haji Marapinta Harahap menyampaikan beberapa hal penting yang perlu diterapkan wisudawan-wisudawati, yaitu harus dapat menempatkan diri, amalkan kepandaian dan ilmu sejalan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkompetensi dengan jujur dan berani menjaga nama baik keluarga alma mater Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al-Hikmah, serta kembangkan dan menggali terus ilmu pengetahuan secara lebih luas dan mendalam. Ketua STIT Al-Hikmah Dr. Piki Padli Pardede mengatakan ada 4 kompetensi yang harus wisudawan-wisudawati kuasai, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Dan itu harus melekat, maka akan menjadi kebanggaan orang tua dan kebanggaan STIT Al-Hikmah. Adapun wisudawan-wisudawati STIT Al-Hikmah ke-17 sebanyak 65 orang, terdiri sebanyak 26 orang jurusan pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah dan 39 orang jurusan pendidikan agama Islam. Tentunya kita berharap alumni ini adalah alumni yang berkualitas. Output dari Al-Hikmah Tebing Tinggi adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di tengah-tengah masyarakat, dan tentunya outcome pengguna alumni Al-Hikmah alumni dari STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi dapat digunakan oleh stakeholder yang ada di Kabupaten Sedang Berdagai dan Kota Tebing Tinggi. Lalu kemudian transformasi yang akan kita lakukan, tentunya kita akan terus berbenah yang terbaik untuk Sekolah Tinggi Al-Hikmah Tebing Tinggi lebih dicintai masyarakat, lebih mendapat amanah dari masyarakat. Alhamdulillah pada penerimaan mahasiswa baru tahun ini, mahasiswa baru kita 280 orang. Tenaga ahli Kementerian Agama Hasan Basri Sagala dalam orasi ilmiahnya mengatakan, ketatnya persaingan dalam semua aspek kehidupan membuat para wisudawan-wisudawati harus mempunyai kompetensi dan pengalaman selama menjalani kuliah di STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi, baik dalam berpikir dan bertindak sebagai insan intelektual dan mengedepankan perilaku yang bermartabat dan berbudaya. Kekuatan digital internet dan jaringan menjadi sebuah keniscayaan sehingga terjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Untuk itu perlu penguatan untuk menghadapi tantangan dengan menghargai dan memproduksi ilmu pengetahuan, menjadikan nilai kemanusiaan sebagai ruh dalam proses pendidikan. Tentu harus bisa melaksanakan tridharma perguruan tinggi ini di tengah masyarakat. Dan saya yakin seluruh alumni wisudawan pada hari ini, mereka dapat melaksanakan tridharma perguruan tinggi ini dengan sebaik-baiknya, tentunya juga untuk kemajuan Kota Tebing Tinggi dan juga daerah sekitarnya. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana mahasiswa yang kita wisuda pada hari ini, mereka mampu melaksanakan
prinsip moderasi beragama di tengah masyarakat, karena bagaimanapun mahasiswa harus bisa melaksanakan, mengawal, mengamankan prinsip-prinsip moderasi beragama di Kota Tebing Tinggi khususnya dan juga kepada daerah Sumatera Utara pada umumnya. Sementara itu pemirsa, dalam wisuda ke-17 STIT Al-Hikmah Tebing Tinggi kemarin, PJ Wali Kota Tebing Tinggi Muhammad Dimyati berharap kepada wisudawan agar menjadi seorang yang berintelektual dan berintegritas. Berperilaku sebagai seorang intelektual baik di lingkungan kerja, tempat tinggal maupun keluarga menjadi motivasi, tuangkan ilmu dalam lingkungan kerja dan jadilah seorang intelektual yang berintegritas, menjaga nama baik diri, keluarga, dan alma mater. PJ Wali Kota juga berpesan kepada para wisudawan-wisudawati agar menggali ilmu lebih tinggi dan banyak belajar karena ilmu setiap saat berkembang, baik itu pasca sarjana maupun kegiatan informal lainnya. Tetap belajar tetapi tetap membaca, tetap ikut perkembangan disiplin ilmu yang wisudawan miliki. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada STIT Al-Hikmah yang sudah melahirkan sarjana baru dan ini akan menjadi catatan bagi Pemko Tebing Tinggi dan Pemkab Serdang Bedagai sehingga indeks pendidikan Pemko dan Pemkab bisa naik. Sementara Wakil Bupati Serdang Bedagai Adlin Umar Yusri Tambunan menyampaikan bahwa keberhasilan para wisudawan-wisudawati tidak terlepas dari doa dan ikhtiar orang tua dan minta restu agar senantiasa berbakti kepada orang tua dan minta restu orang tua. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan segala urusan kita. Wakil Bupati Sergai berpesan agar wisudawan-wisudawati menjalin hubungan baik dan menjaga nama baik alma mater sesama alumni agar senantiasa tolong-menolong dan saling membantu. Ini bukanlah sebuah akhir tapi sebuah awal ke depan. Dengan tetap berdoa, insya Allah akan ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada acara wisuda kemarin turut dihadiri AKP Haji Samosir, mewakili Kapolres, tenaga ahli Menteri Agama bidang administrasi dan good government, serta hubungan antar lembaga keagamaan Hasan Basri Sagala. Kakanwil Kemenak Kota Muhammad David Saragi, Sekretaris Kopertis 9 Sumut Dr. Zulkarnain, serta para civitas akademika STIT Al-Hikmah dan tamu undangan. Pemirsa, untuk meningkatkan hubungan silaturahmi antara media dan Unimed dilakukan media gathering di Medan pagi tadi. Silaturahmi ini dilakukan untuk meningkatkan kemitraan antara media cetak dan elektronik di Sumatera Utara melalui akselerasi informasi pendidikan. Rektor Unimed Samsul Gulto mengatakan media gathering setiap tahun dilakukan untuk mempererat hubungan yang telah terjalin dengan media agar informasi terkait akselerasi pendidikan dapat diketahui masyarakat luas. Pada kesempatan itu, Rektor mengapresiasi para awak media yang senantiasa menyampaikan informasi yang terdapat di lingkungan kampus Unimed. Rektor berharap media dapat ikut memajukan Unimed sebagai perguruan tinggi yang berdaya saing melalui pemberitaan yang sudah dilakukan. Tujuan utama tentunya adalah untuk melakukan silaturahmi dengan juga para jurnalis yang ada di Sumatera Utara, baik itu jurnalis yang cetak maupun elektronik. Silaturahmi tentunya adalah yang pertama sekali kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jurnalis yang melakukan atau memberitakan terkait dengan informasi Unimed, baik itu informasi terkait kegiatan, seluruh prestasi, baik itu di bidang penelitian, bidang pengabdian masyarakat tentunya. Yang kedua adalah tentu kita untuk menjalin kerjasama dan meningkatkan kolaborasi yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, kita akan selalu jaga kemitraan ini, hubungan baik ini antara Universitas Negeri Medan dengan para jurnalis yang ada. Itu tujuan utama sebenarnya. Makanya hari ini kita lakukan kegiatan ini. Terkait dengan kegiatan pembelajaran di Unimed masih mengacu pada Permendikbud sehingga pembelajaran masih mengcombine antara daring dan luring. Dikatakan jika Kementerian Pendidikan mengeluarkan surat edaran bahwa setiap perguruan tinggi negeri sudah dapat melakukan, 100% Unimed siap mengikuti aturan yang ada. Ya pemirsa, beragam informasi menarik lainnya masih dapat Anda ikuti usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Pemirsa, untuk mensukseskan pemilu serentak tahun 2024 mendatang, KPUD Labuan Batu Utara membuka pendaftaran panitia pemilih kecamatan melalui sistem aplikasi Siakba. Guna persiapan pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang, KPUD Labuan Batu Utara terhitung mulai 20 hingga 29 November 2022 membuka pendaftaran anggota Badan ADHOC perpanjangan tangan tugas KPU Kabupaten Labuan Batu Utara di tingkat kecamatan. Untuk mensukseskan pemilu serentak tahun 2024 mendatang, untuk mempermudah warga mendaftar menjadi anggota PPK, KPU telah menyiapkan aplikasi Siakba, yaitu sistem pendaftaran secara online dan dapat dengan mudah diakses melalui internet. Komisioner Divisi Sisdik, Farmas, dan SDM KPU Labuan Batu Utara, Sabrul El Fauzi, menjelaskan pendaftaran anggota PPK KPU Labuan Batu Utara sudah diumumkan kepada masyarakat luas melalui media sosial dan website KPU. Juga secara manual baik sosialisasi dan memasang spanduk serta baliho di sejumlah titik di kecamatan maupun di desa se-Kabupaten Labuhan Batu Utara. Nah, tahapan pendaftaran ini dari tanggal 20 sampai nanti tanggal 29. Dari saat ini masyarakat Kabupaten Labuan Batu Utara, putra-putri terbaik Labura yang kami undang untuk menjadi penyelenggara sudah bisa mendaftarkan diri. Balon PPK yang telah mendaftar akan mengikuti sejumlah seleksi lanjutan yang telah disiapkan KPU Kabupaten sesuai juknis aturan PKPU yang berlaku. Pemirsa, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang melalui program inovasi Siap Antar Dokumen Kependudukan atau SADOKU bekerja sama dengan Desa Kelurahan Dalus 10B Kecamatan Tanjung Merawa melakukan perekaman data dan penyerahan dokumen kepada warga lansia, difabel, dan berkebutuhan khusus. Program SADOKU ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat melakukan perekaman data kependudukan bagi warga yang sudah lanjut usia, difabel, serta berkebutuhan khusus. Salah seorang warga, Wasiman, yang anaknya berkebutuhan khusus mendapatkan pelayanan SADOKU, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang telah melakukan perekaman data pada anaknya, sekaligus menyerahkan kartu tanda penduduk anaknya. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang yang telah melaksanakan ini acara pembuatan KTP untuk orang-orang yang disabilitas. Program ini dapat berjalan untuk selamanya selama pemerintah Kabupaten Deli Serdang membuat program seperti ini. Saya rasa masyarakat cukup bangga. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, Misran Sialoho, mengatakan program SADOKU ini dijalankan agar tidak ada lagi warga yang tidak memiliki dokumen kependudukan. Karena semua urusan masyarakat dasarnya adalah data kependudukan atau KTP. Melalui program SADOKU ini, Disduk Capil Deli Serdang siap melakukan perekaman data bagi warga yang tidak dapat melakukannya di kantor Disduk Capil, khususnya bagi warga lansia, difabel, atau warga yang berkebutuhan khusus. Bagi masyarakat atau keluarganya yang belum memiliki KTP dapat melaporkan kepada kepala lingkungan atau kepala dusun agar dapat diteruskan melalui kepala desa ke kantor Disduk Capil Deli Serdang. Prosesnya tentunya dari kami berharap memang kepada setiap kepala desa ya untuk kemudian melaporkan keadaan masyarakat yang ada di lingkungannya, khususnya bagi mereka yang berkebutuhan khusus seperti yang hari ini kita saksikan. Baru setelah itu baru kami datang untuk merekam dengan membawa alat, kemudian setelah itu kita proses untuk kita tentukan admin duknya. Jadi khususnya barangkali yang paling dasar itu adalah KTP.
Disduk Capil Deli Serdang selalu siap jika ada warga Deli Serdang yang akan melakukan perekaman data yang bertujuan agar seluruh warga Deli Serdang memiliki KTP. Pemirsa, pencetakan dokumen administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara mengalami gangguan. Kondisi ini diharapkan tidak berlangsung lama sehingga layanan publik pemerintah kembali normal. Gangguan sistem administrasi kependudukan menyebabkan tidak dapat dicetaknya sejumlah dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, kartu identitas anak, kartu keluarga, dan dokumen lainnya terjadi selama 1 jam lebih pada Senin siang kemarin. Berdasarkan informasi dari Dinas Dukcapil setempat, kondisi tersebut sering terjadi yang disebabkan terjadinya migrasi dari sistem administrasi kependudukan atau SIAK terdistribusi ke SIAK terpusat. Pada pemberlakuan SIAK terpusat saat ini, dokumen kependudukan hanya bisa dicetak oleh Dinas Dukcapil di daerah setelah adanya perintah print dari sistem data Adminduk yang terpusat dari Ditjen Dukcapil Kemendagri. Selain itu, pengaruh upgrade atau update instalasi SIAK terpusat secara berkala serta lemahnya sinyal internet di lokasi menyebabkan gangguan sesaat pada operasional pencetakan dokumen kependudukan. Dinas Dukcapil Nias Utara hingga sore hari terus berupaya berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil, dengan Ditjen Dukcapil, guna pemulihan sistem SIAK sehingga dapat beroperasi kembali. Beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Mari Pak. Mari. Iya, ini kan favorit ayah. Ah, wangi banget Bu. Ya, mana cukup. KB pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Pemirsa, pabrik pengolahan getah karet di Kelurahan Kedai Ledang, Kabupaten Asahan, ludes terbakar. Dari pantauan di lokasi, kejadian terlihat kobaran api memumbung tinggi dengan cepat menghanguskan pabrik pengolahan karet getah tersebut. Warga berkerumunan di lokasi untuk melihat pabrik pengolahan karet getah yang terbakar. Petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai berjibaku untuk menjinakkan kobaran api yang menjulang tinggi. Di kawasan pabrik pengolahan karet getah tersebut diduga banyak penyimpan material kayu sehingga membuat kobaran api cepat memumbung tinggi. Berdasarkan informasi yang diperoleh, diperkirakan ada 2 pabrik di lokasi yang terbakar. Sampai saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran. Pemirsa, perekrutan perangkat desa merupakan amanat undang-undang dengan tujuan menghasilkan perangkat desa yang mampu membantu tugas kepala desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perekrutan perangkat desa ini dilaksanakan di kantor pemerintah desa se-Kabupaten Tapanuli Utara secara serentak. Pengambilan sumpah perangkat desa yang dilaksanakan di berbagai desa berlangsung singkat, sederhana, dan mendapat perhatian serius dari masyarakat. Kegiatan ini diawali dengan pengucapan sumpah dan janji dari perangkat desa. Dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas seperti yang digelar di Desa Pagar Batu, Kecamatan Sipoholon, siang tadi yang disaksikan Camat Sipoholon Ronald Sitomorang. Bersama unsur BPB Desa, rohaniawan, kepolisian desa, serta tim pendamping desa dari kecamatan serta masyarakat. Berdasarkan hasil seleksi penerimaan perangkat desa pada tahun ini, dari 2078 orang yang ikut seleksi, sebanyak 488 orang calon perangkat desa dinyatakan lulus dan resmi bekerja di 241 desa di Kabupaten Tapanuli Utara.
Pada sambutannya, Bupati Tapanuli Utara melalui pihak kecamatan menyampaikan bahwa jabatan perangkat desa bukanlah jabatan politik dan jabatan permanen. Namun dapat diberhentikan sebelum akhir masa jabatan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum dan tidak melaksanakan tugas, kewajiban, dan kode etik sebagai perangkat desa. Kepala Dinas PMD Tapanuli Utara Doni Simamora dengan tegas mengatakan para perangkat yang telah dinyatakan lulus seleksi dengan formasi jabatan yang berbeda-beda diharapkan bekerja secara totalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa masing-masing. Kedepannya ini perangkat desa yang kita baru lantik tadi barusan, semoga satu arah satu pikiran lah kedepannya untuk membangun desa kita ini. Itu visi dan misi kita, meningkatkan pendidikan. Yang kedua pertanian melalui kelompok tani. Yang ketiga UKM. Yang keempat UMDES. Pemirsa, sejak 3 bulan terakhir banjir kerap merendam pemukiman buruh di Kelurahan Seimati, sehingga puluhan warga beserta kaum ibu melakukan aksi protes kepada Wali Kota Medan, menuntut janji Wali Kota dan pemerintah Kota Medan mengatasi banjir yang terus terjadi. Puluhan warga yang berada di Komplek Tenaga Kerja Bongkar Muat TKBM Pelabuhan Belawan melakukan aksi protes di kawasan Jalan Keramat lingkungan 18 Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Labuhan. Dalam aksinya, warga yang terdapat banjir melakukan orasi dengan membawa karton yang bertuliskan kekesalan warga yang rumahnya terus terendam banjir. Mereka menuntut janji pemerintah Kota Medan untuk memperhatikan komplek buruh yang kerap terendam air yang tidak surut-surut. Salah seorang korban banjir, Arta Nainggolan, mengatakan banjir di perumahan TKBM sudah 3 bulan terakhir merendam pemukiman warga. Namun dalam kurun waktu 3 bulan tersebut, air hanya sebatas merendam akses jalan. Namun banjir terparah terjadi sejak 3 hari terakhir di mana curah hujan cukup tinggi menyebabkan Sungai Deli meluap dan terjadi banjir. Bapak Wali Kota yang baik hati, tolong kami menagih janji, katanya ini komplek TKBM ini dibenahi, anti banjir, bencana banjir. Jadi mana nih Pak, udah 3 bulan kami banjir, kenapa enggak ada solusinya? Tolonglah Pak, kami anak laki kami nggak bisa kerja, dalam semua. Udah itu anak sekolah nggak bisa, masak pun nggak bisa, banjir sama rumah semua. Tolong ya Pak, mohonlah pertolongannya Pak. Arta menambahkan tidak ada ruang resapan air, ditambah lagi penyempitan dan pendangkalan di hilir sungai menjadi salah satu penyebab meluapnya air sungai. Paguyuban warga Sunda PWS Labuhan Batu Utara mengadakan pagelaran kesedihan sisingaan dan tarian jaipong di Kampung Nusantara, Kota Aek Kanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sisingaan dan tari jaipong merupakan warisan leluhur warga Sunda yang saat ini dilestarikan oleh Paguyuban warga Sunda Labuhan Batu Utara. Paguyuban ini merupakan perkumpulan dari warga Sunda yang merantau ke Sumatera. Sisingaan akan dipertunjukkan jika anak laki-laki dari masyarakat Sunda yang akan dihitankan. Anak yang akan dihitankan dinaikkan ke punggung singa dengan tujuan agar si anak menjadi tangguh dan gagah seperti singa. Ketua PWS Gunawan Atmaja menyampaikan bahwa sisingaan ini merupakan warisan nenek moyang dan pagelaran ini dilaksanakan pada saat hitanan anak laki-laki yang dinaikkan ke punggung singa, kemudian diarak keliling kampung dengan menggunakan sisingaan. Tradisi ini untuk mengabarkan kepada seluruh masyarakat bahwa anak laki-laki tersebut sudah akhir balik. Kesenian ini tetap dilestarikan oleh warga Sunda meskipun di perantauan seperti di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kalau kita berharap banyaklah ke pemerintah ya, dukungan dari pemerintah. Masalahnya ini kita kan terutama kan alatnya kan termasuk mahal ini. Ini kan belum lagi cukup semua kan. Tapi merintis lagi kita. Tapi kita berharap karena ini masih dalam situasi apa. Memang pemerintah sudah ada juga iming-iming sama kita. Nanti kita membantu kita nanti ke depannya kan gitu Bapak. Pertunjukan sisingaan yang dilakukan oleh paguyuban warga Sunda mendapat sambutan dari pengunjung. Terlihat para pengunjung merogoh kocek untuk nyaweran. Tradisi sisingaan ditutup dengan tarian jaipongan yang ditampilkan paguyuban dari keturunan warga Sunda.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ahmad Rafiq. Dan saya Widyotami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore. Dan sampai jumpa.